Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk ke SAP berikutnya, mata kuliah bioteknologi, yaitu bioteknologi hewan dan aplikasinya. Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Artinya bahwa bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Dewasa ini perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tapi juga pada ilmu-ilmu terapan yang lain ya, dan ilmu-ilmu murni lainnya, seperti biokimia, ya, kemudian komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, kemudian genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, pada masa ini, bioteknologi sudah berkembang sangat pesat, ya, terutama di negara-negara maju, termasuk negara berkembang. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, ya, seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, kemudian pengembangan sel induk, cloning, dan lain sebagainya. Bahkan teknologi ini memungkinkan terhadap penyembuhan penyakit-penyakit genetik ataupun penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan sebelumnya, seperti kanker maupun AIDS, ya, dengan beberapa teknologi yang berbasis bioteknologi ini. Yang paling mudah kita kenali yaitu teknologi ini yang berbau biotek adalah vaksin ya. Vaksin untuk ternak adalah salah satu contoh yang bisa digunakan dalam contoh bioteknologi yang dikembangkan pada ternak ya. Misalnya vaksin untuk PMK, penyakit mulut dan kuku, yang banyak menyerang kemarin ya terakhir dari ternak-ternak sapi di India yang menyeberang ke Indonesia. Kemudian juga vaksin Newcastle disease ya atau NCD untuk penyakit titilu ya yang berkembang pada unggas termasuk ayam. Kemudian penyakit yang bisa disembuhkan dengan adanya vaksin H5N1 untuk flu burung ya. Seperti itu. Nah, pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan yang lain misalnya membuat hewan transgenik ya untuk memasukkan beberapa eh, apa namanya karakteristik ya dari penyakit tertentu yang bisa disembuhkan dari ternak yang DNA-nya itu diambil dari misalnya manusia, misalnya untuk penyembuhan eh, apa namanya penyakit hemofili ya, atau disebut juga dengan teknik atau teknologi induk buatan. Jadi banyak sekali. Kemudian teknologi ini juga berperan di dalam mengadakan atau mempertahankan hewan-hewan yang hampir punah dengan teknologi seperti ini kemudian bisa diwujudkan karena ada beberapa kendala misalnya reproduksinya yang rendah atau kemampuan reproduksi induk yang kurang baik ya, untuk misalnya ternak-ternak atau hewan-hewan yang hampir punah bisa dilakukan dengan cara teknologi dengan biotek di ternak ini. Nah, pemanfaatan biologi ini kemudian kita kenal di banyak produk yang dihasilkan. Misalnya ya, kita bisa menghasilkan unggas, contohnya ayam yang bisa menghasilkan banyak telur. Ayam yang banyak menghasilkan daging disebut dengan broiler ya Anda kenal. Kemudian ada sapi pedaging yang unggul, sapi penghasil banyak susu, ya. Kemudian domba pedaging. Nah, atau juga bagaimana kita menghasilkan melalui teknik kawin suntik atau inseminasi buatan. Dengan teknik ini kemudian dapat dihasilkan sapi atau domba ya tanpa mengenal musim kawin serta tidak melibatkan sapi atau domba induknya ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi jantan tidak diperlukan lagi misalnya karena sudah diambil semennya dan diinduk yang kemudian dalam masa produktif itu kemudian bisa diipikan dan menghasilkan anak yang dihasilkan di proses inseminasi buatan.
Nah, contoh dari beberapa bioteknologi peternakan nanti kita akan sampaikan ada 7 paling tidak ya. Yang pertama yang kita kenal dengan teknologi transplantasi nukleus atau teknologi cloning kita sering kenal ya. Teknologi transplantasi nukleus disebut juga dengan teknologi cloning. Nah, transplantasi cloning ini adalah teknologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil individu yang sama, yang duplikasi atau mirip dengan induknya. Contohnya yang sudah kita kenal adalah pengkloningan domba yang disebut dengan domba domba Dolly. Ya. Melalui teknologi kloning hewan ini, beberapa organ tubuh manusia untuk keperluan transplantasi yang sulit itu kemudian bisa di, di disembuhkan gitu dengan melakukan transplantasi dengan cara pengkloningan dari organ yang vital seperti itu ya. Dan sekarang dalam proses. Nah, teknologi ini sedang berkembang dan masih dalam proses menuju keberhasilan yang maksimal. Hewan kloning tersebut dihasilkan pada dasarnya dari inti sel epitel ambing domba ya, sel epitel dari ambing domba. Ya, ini bisa diambil dari sel epitel apa saja, tetapi pada saat dilakukan percobaan kloning domba dol itu dilakukan dari epitel kambing domba dewasa. Dikultur dalam suatu medium, kemudian ditransferkan ke dalam ovum ovum domba yang kromosomnya sudah dikeluarkan. Artinya karena inti sel epitel ini bisa berkembang menjadi individu baru. Jadi kemudian pada saat ditampilkan ke ovum itu kromosomnya tidak perlu hidup, jadi kemudian kromosomnya dikeluarkan diganti dengan kita gitu yang pada akhirnya menghasilkan RNA yang nah, cloning ini merupakan salah satu biotek mutakhir yang sangat bermanfaat di dalam memultiplikasi genotipe hewan yang memiliki keunggulan tertentu dan preservasi hewan yang hampir punah. Jadi genotipnya bisa diduplikasi, menghasilkan hewan unggul yang sama, dan juga untuk preservasi hewan yang hampir punah juga bisa dengan cloning, maka kemudian hewan-hewan yang hampir punah bisa dimunculkan kembali atau bisa dipertahankan dengan duplikasi model cloning ini, menghasilkan keturunan yang mirip atau yang sama. Walaupun keberhasilan produksi hewan cloning lewat transfer ini ya melalui sel inti somatik ini telah dicapai pada banyak spesies domba, sapi, mencit, kambing ya, kemudian babi, kelinci dan sebagainya. Tetapi efisiensinya hingga sekarang masih sangat rendah, kurang dari 1%. Dengan persentase 10% yang kemudian lahir hidup. Jadi masih dalam proses ya. Oke, itu. Walaupun sudah banyak dicoba. Spesies baru yang dihasilkan kemudian disebut dengan klon. Nah, klon ini dapat diartikan sebagai organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifatnya juga identik dengan induknya. Nah, klon ini diciptakan dari proses yang disebut dengan transfer inti somatik yang tadi ya dari sel kambing salah satunya diambil. Sel somatik ini terdapat pada semua sel tubuh, tapi yang dicontohkan kemarin untuk domba domba doli adalah dari sel kambing. Mekanisme cloning dimulai dari inti sel somatik yang diambil tadi ya, dimasukkan ke dalam sel telur yang tidak dibuahi karena dia sudah merupakan sel hidup gitu ya, nanti akan berkembang menjadi embrio dan kemudian yang sudah dihapus juga inti selnya. Jadi nanti dia akan berkembang. Akan dijaga terus sampai kemudian terbentuk embrio ya, dari inti sel somatik ini. Kemudian embrionya dipindahkan ke induk pengganti, ya, induk pengganti supaya kemudian dia bisa berkembang. Karena di induk yang lama, misalnya kalau untuk ternak-ternak yang hampir punah itu kemudian daya reproduksinya rendah, dipindahkan ke induk pengganti yang lain dan dapat hidup menghasilkan cloning tadi, cloning ternak. Ya. Yang kedua, yang ketiga kita sebut dengan teknologi artificial insemination atau IB ya, inseminasi buatan, artificial insemination atau AI, bahasa Indonesia-nya inseminasi buatan. Teknik IB ini atau kawin suntik adalah suatu teknik atau cara untuk memasukkan sperma yang berasal dari ternak jantan yang kemudian telah dicairkan ya, telah diencerkan karena itu isunya banyak kemudian diencerkan supaya dapat cairan yang lumayan lebih besar ya, dan kemudian diproses terlebih dahulu ke dalam saluran alat kelamin betina dengan alat yang disebut dengan insemination gun. Dimasukkan di posisi 4 ya dari jalur reproduksi ternak tuh kalau untuk sapi di posisi 4 perlu ditembakkan sehingga kemungkinan besar pasti jadi. Kalau di 1, 2, 3 ada kemungkinan nanti tidak berhasil. Nah, tujuannya apa untuk teknik IB ini? Memperbaiki kualitas genetik pada hewan ternak. Ya, jadi diambil dari jantan yang bagus ke betina yang beda
bangsa gitu ya, supaya kemudian lebih bagus juga bisa diambil yang besar-besar gitu ya, jenis sapi. Ambil spermanya. Kemudian mengoptimalkan bibit pejantan unggul secara lebih besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Meningkatkan jumlah kelahiran dengan cepat serta teratur. Karena tidak mengenal musim kawin ya. Jadi kalau misalnya setahun itu dia musim kawinnya eh, ada 4-5 kali, itu bisa kita bisa lakukan setiap bulan dengan metode IB ini. Kemudian mencegah penyebaran dan penularan penyakit. Ini bagusnya karena kalau ada bejantan yang tidak bagus, kemudian berpenyakit itu bisa menular ke betina dan nanti anaknya juga akan tertular. Tapi dengan cara ini tidak, ya, karena spermanya diambil dari dalam, ya, dan kemudian lebih bagus gitu ya, supaya diambil pada saat dia di proses ejakulasinya itu dengan betina buatan gitu ya, misalnya, kemudian diambil dan disimpan. Dan di kelaminnya sendiri itu bisa dibersihkan ya di bagian depan dan samping-sampingnya untuk steril baru kemudian diambil. Tapi kalau yang di alam kadang dia bisa menyebarkan penyakit. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kita sebut dengan teknologi embrio transfer. Nah, embrio transfer ini tidak hanya fokus pada potensi sperma jantan saja yang kemudian harus bagus, harus optimal, tetapi transfer embrio ini juga fokus pada potensi betina yang harus berkualitas unggul dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, teknik ET atau TE ya, transfer embrio ini memiliki teknik yang dibilang sangat canggih ya. Betina unggul tidak perlu hamil, melainkan hanya berfungsi untuk menghasilkan embrio ya, untuk selanjutnya dapat ditransfer ke induk titipan ya, dengan kualitas yang tidak perlu bagus, tetapi memiliki kemampuan untuk hamil. Jadi betina bagus, pejantan bagus digunakan untuk menghasilkan embrio yang kualitasnya unggul. Nah, setelah embrio ini muncul, embrio itu akan dipindahkan atau ditransfer ke induk titipan. Dengan demikian kita bisa menghasilkan jumlah anakan yang jauh lebih besar. Kalau 1 tahun menghasilkan satu ya sapi, maka dia sperma yang unggul yang dihasilkan di embrio betina yang kemudian apa unggul itu menghasilkan embrio dan kemudian bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi embrio yang diperlukan itu yang bagus, tetapi kemudian induk titipannya tidak perlu bagus, tapi induk utamanya yang menghasilkan embrio pertama sampai jadi itu harus yang bagus. Nah, sebelum melakukan panen embrio, biasanya bagian vulva atau vagina dari anak betina dibersihkan dan disterilkan menggunakan alkohol 70%. Baru kemudian ambil embrionya yang kemudian tadi jadi itu ya. Embrio yang dihasilkan dapat langsung dikirim ke dalam sapi resipien namanya, sapi induk yang dititipkan itu, dan bahkan spermanya atau embrionya itu bisa dibekukan dulu ya. Embrio yang udah jadi dibekukan dulu dan disimpan jika diperlukan di lain waktu. Jadi bisa disimpan dan itu bisa di apa namanya bisa diperjualbelikan gitu ya. Makin bagus kualitas embrio makin mahal. Jadi tinggal dimasukkan ke sapi resipien untuk kemudian bisa menghasilkan embrio dan berkembang dan menghasilkan ternak sapi ya atau ternak yang lain. Kemudian yang keempat yang kita sebut dengan teknologi transgenik. Teknologi transgenik adalah teknologi yang dimanfaatkan atau dilakukan pada hewan yang sudah mengalami rekayasa genetik sehingga dapat dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Melalui teknologi transgenik ini banyak dikenal mampu merubah mampu merubah produksi dengan menitipkan beberapa karakter yang kita perlukan misalnya untuk penyembuhan penyakit ya atau hal-hal lain ya seperti itu. Jadi di teknologi transgenik ini memungkinkan itu ya dengan melakukan penyuntikan fragmen pada DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Jadi telurnya udah mulai pembuahan, kemudian ditambahkan sifat. Nah, sifat yang kita inginkan itu kemudian dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah berkembang dan sudah jadi itu. Jadi menambahkan karakter dari sifat embrio yang kemudian nanti berkembang. Jadi dengan menyuntikkan fragmen DNA-nya. Ini banyak dilakukan di teknologi transgenik. Tujuan dari teknologi ini adalah untuk meningkatkan nantinya ya ke produktivitas dari hewan ternak. Apakah itu dagingnya, susunya, kemudian telurnya. Seperti itu. Nah, hewan transgenik yang dihasilkan itu melalui perlakuan rekayasa genetik ini itu dilakukan tadi seperti saya sampaikan dengan menyisipkan gen-gen yang dibutuhkan, gen-gen yang diperlukan
oleh manusia sehingga kemudian itu menempel di embrio yang nanti berkembang ya, dan menghasilkan ternak itu sehingga produknya itu seperti yang kita inginkan atau seperti yang kita perlukan. Misalnya hewan transgenik yang dihasilkan dari domba transgenik yang sudah membawa atau disisipkan gen-gen faktor 8 berupa protein pembeku darah. Jadi kalau kita kemudian meminum misalnya susunya bisa membantu dalam proses pembekuan darah. Kalau diberikan pada orang-orang yang mempunyai penyakit hemofilia seperti itu. Penyisipan gen manusia dengan faktor 8 ke domba transgenik merupakan salah satu upaya untuk membantu misalnya penderita hemofilia, yaitu penyakit darah sukar membeku. Tapi kalau dengan meminum susunya, saya atau konsumsi produk lain dari hewan itu kemudian bisa membantu eh, meningkatkan apa namanya pembekuan darah sehingga tidak seperti penyakit hemofilia yang sukar membeku. Melalui proses ini, ya melalui proses penyisipan gen-gen ini, domba dapat menghasilkan susu yang mengandung faktor pembeku darah sehingga dapat dikonsumsi oleh penderita hemofilia. Hanya untuk penderita hemofilia. Kita yang normal pakai susu yang normal juga yang tidak diberikan teknologi transgenik tentunya. Dan yang kelima, teknologi hormon BST atau bovine somatotropin. Nah, dengan rekayasa genetika yang dapat menghasilkan hormon hormon pertumbuhan yang kita sebut dengan BST tadi. Nah, untuk menghasilkan BST atau bovine somatotropin dari hormon ini, itu langkahnya yang pertama, plasmid dari bakteri E. coli, Escherichia coli itu dipotong menggunakan enzim endonuklease. Nah, kemudian diambil gen somatotropin dari mamalia, misalnya sapi, diisolasi dari sel sapinya. Setelah itu gen somatotropin yang diambil dari sapi itu dimasukkan ke dalam plasmid bakteri yang tadi sudah kita potong itu. Nah, bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin atau BST itu kemudian ditumbuhkan ke dalam tangki fermentasi. Ya, jadi ditumbuhkan ke dalam tangki fermentasi, kemudian bovine somatotropin itu diambil dari bakteri dan akan dimurnikan. Itu kemudian dia diperoleh yang disebut dengan hormon BST atau bovine somatotropin. Nah, plasmid pada dasarnya adalah molekul DNA kecil berbentuk melikar yang ditemukan pada bakteri atau mikroba kecil lainnya ya, mikroba basa satu. Ini utamanya adalah bakteri dan terpisah dari kromosom. Kalau terpisah dari kromosom, plasmid hanya membawa sedikit sekali gen dan dapat bereplikasi secara mandiri. Plasmid ini hanya membawa sedikit gen karena ukurannya yang sangat kecil. Ya, jadi nanti yang udah dipotong dimasukkan gen somatotropin yang diambil dari sel sapi, kemudian difermentasikan dalam tangki fermentasi. Nanti hasil dari hormon bovine somatotropin dari bakteri ini kemudian akan dimurnikan dan digunakan untuk teknologi bovine. Nah, tujuannya banyak itu salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan baik daging maupun produksi susu. Kemudian untuk daging dia dapat memperbesar ternak 2 kali lipat dari ukuran normal. Jadi ternaknya kemudian sangat besar ya, sapi ukuran besar. Nah, ini dihasilkan dari hormon BST dengan teknologi hormon BST ini. Ya. Bagaimana kemudian misalnya untuk produksi susu dia bisa menghasilkan susu yang jauh lebih banyak itu dengan cara meningkatkan jumlah sel-sel yang menghasilkan susu di dalam ambing atau kelenjar susu dari sapi. Nah, dengan demikian kemudian produksi susunya paling tidak itu meningkat hingga 20%. Kalau sehari 1 liter menjadi 1,2. Kalau sehari 2 liter berarti 2,2 gitu ya. Jadi lumayan produksinya bisa meningkat dari populasi yang ada dan sangat menguntungkan. Kontroversinya adalah daging yang dihasilkan dari hormon BST ini hasil penelitian menunjukkan dia kurang mengandung lemak sehingga dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Lemak diperlukan walaupun jahat lemak itu ya, ada lemak jenuh tetapi diperlukan. Ya untuk apa namanya untuk daging itu perlu untuk yang disebut dengan marbling. Jadi di antara sel-sel otot itu ada lemak itu yang membuat enak pada saat dimakan rasa jusnya dari situ supaya kemudian daging itu rasanya enak. Nah, itu hilang atau berkurang sekali dengan adanya hormon ini. Maka dikhawatirkan akan mengganggu. Ya, apalagi untuk dimakan untuk orang-orang atau anak-anak dalam masa produktif perlu protein yang tinggi, perlu lemak yang cukup seperti itu. Nah, negara Eropa yang sudah melarang, nah, karena selain kemudian
Kurang mengandung lemak juga dikhawatirkan menimbulkan penyakit mastitis atau peradangan, peradangan pada ambing karena ambing dipacu terus untuk berproduksi. Karena hasil penelitian menunjukkan beberapa yang dilakukan itu persentase dari populasi bisa mencapai 70% itu kena mastitis. Ini peradangan ambing maksud saya, peradangan di kelenjar susuknya bisa terjadi. Makanya harus hati-hati. Kemudian yang keenam, teknologi sapi perah dengan hormon manusia. Nah, teknologi DNA rekombinan namanya. Ini mirip dengan transgenik ternak, teknologi transgenik ternak menyisipkan sifat-sifat tertentu dari gen-gen tertentu yang kemudian disuntikkan. Ini juga sama. Nah, teknologinya namanya teknologi DNA rekombinan. Mampu menyisipkan gen-gen, tetapi gen yang dimasukkan ini khusus untuk lactoferrin. Gen lactoferrin pada manusia yang kemudian mampu memproduksi human lactoferrin itu kepada sapi perah. Jadi kalau kemudian kita jarang minum susu, kalau minum susu kemudian mencret, nah dengan teknologi ini kemudian orang yang jarang minum susu, kemudian minum susu lagi itu tidak mencret. Atau teknologi susu yang dikembangkan kemudian tidak membuat pengonsumsi susu itu kemudian menjadi bermasalah pencernaan. Nah, karena gula susu itu khusus laktosa, tidak ada di gula yang lain. Oleh karena itu, kalau jarang minum susu kemudian minum, atau terlalu banyak minum susu karena jarang minum, kemudian bisa mencret. Yang disebut dengan laktos intoleran. Karena intoleran terhadap gula susu atau laktosa. Ini bisa dikurangi oleh teknologi ini. Nah, melalui aplikasi atau penerapan teknologi ini, maka bisa dipastikan sapi-sapi yang memproduksi susu tersebut mengandung lactoferrin. Ya, contohnya sudah dikembangkan untuk sapi Herman, ya, sapi nama sapinya ya, Herman dari Eropa. Nah, yang ketujuh, yang terakhir yang disebut dengan teknologi hormon PST. PST ini kepanjangan dari prolaktinoma specific therapy. Ya, prolaktinoma specific therapy. Teknologi PST ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan makanan atau efisiensi ransum pada ternak. Nah, jadi ransumnya bisa dikonversi untuk produksi daging yang lebih tinggi, produksi susu yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, itu disebut dengan efisiensi pakan. Ya. Persatuan pakan yang diberikan itu efisiensinya meningkat. Nah, juga sekaligus untuk meningkatkan misalnya kandungan protein yang ada di dalam daging atau produk susu dan juga mengurangi kandungan lemak pada ternak babi misalnya. Ya. Lemaknya terlalu tinggi jadi kemudian dikurangi. Hormon PST ini tersusun dari 191 asam amino yang biasa diterapkan secara oral pada hewan ternak yang digunakan untuk meningkatkan berat atau bobot badannya. Hormon PST ini merupakan hormon non-kelenjar atau gonadotropik yang bertindak tanpa bantuan kelenjar endokrin yang lain. Dan dia bisa langsung mencapai sel target sasaran yang mereka atur. Ya, teknologi prolaktinoma spesifik terapi. Nah, sekarang setelah 7 inovasi di biotek ternak itu dilakukan, kira-kira ada nggak dampak negatif dari bioteknologi di bidang peternakan ini? Dampak negatifnya ternyata ada, jadi kita harus hati-hati. Jadi di balik segala keistimewaan yang diperoleh dari biotek, ternak produksinya tinggi, dagingnya bisa 2 kali lipat, susunya bisa diatur, disisipkan genotip sehingga gen-gen tertentu ya, sehingga kemudian bisa menghasilkan susu yang tidak menyebabkan laktos intoleran ya, tidak mencet, kemudian bisa disisipkan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit hemofili pada penderita hemofili ya dengan minum susunya dan sebagainya. Di balik keistimewaan itu terdapat kontroversi yang timbul yang kemudian harus diperhatikan di seluruh dunia ya. Ada persoalan mendasar terkait dengan rekayasa genetik termasuk juga untuk tanaman ya sama dan produk-produk yang dihasilkan dari peternakan yang telah menimbulkan persoalan, pertanyaan-pertanyaan etis dan tingkat kekhawatiran manusia yang sangat mencemaskan terhadap seluruh perkembangan hasil rekayasa genetik tersebut. Kontroversi produk hasil rekayasa genetik khususnya dalam bidang peternakan sampai sekarang masih terus berlangsung. Berbagai isu global telah menjadikan produk bioteknologi aman bagi sebagian orang, tetapi juga menjadi kekhawatiran untuk sebagian bagian orang. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dan menyiapkan ya, perangkat hukum untuk melindungi masyarakat dari akibat produk-produk hasil rekayasa genetik yang kemudian tidak terkontrol seperti itu. Nah, dampak negatifnya antara lain sifat makhluk hidup dapat diubah dengan mudah termasuk menyisipkan gen jahat
yang digunakan untuk membunuh atau meneror manusia. Nanti kalau diarahkan ke hal yang tidak bagus itu juga berbahaya. Kemudian misalnya yang kedua ya, penggunaan makhluk hidup transgenik yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan dia lepas di alam. Ini bahaya nih. Pelepasan ini dapat menyebabkan menimbulnya atau terganggunya keseimbangan ekosistem karena bisa menyebabkan yang kita sebut dengan pencemaran biologis. Karena apabila makhluk hidup transgenik itu lepas ke alam bebas dan kawin dengan ternak yang lain dapat menghasilkan keturunan yang kemudian yang kita sebut dengan keturunan mutan. Ya. Terciptanya spesies baru yang sulit dikendalikan. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya susu sapi yang disuntik hormon BGH, bovine growth hormone atau hormon pertumbuhan sapi, itu disinyalir juga mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi beberapa yang kemudian tidak terkontrol itu kemudian berbahaya dan harus kita perhatikan betul ya. Kalau kemudian tidak bagus kita segera sampaikan untuk kemudian segera dicermati. Nah, tetapi dampak positifnya yang pertama dia mampu digunakan untuk melestarikan spesies hewan yang langka yang sudah berkembang, susah berkembang ya, daya produksinya rendah, musim kawinnya juga misalnya sekali setahun itu bisa di cloning saya dengan teknologi yang dikembangkan dengan biotek ini. Jadi kemudian dapat melestarikan hewan-hewan atau ternak-ternak yang mulai langka. Nah, kemudian yang kedua mampu menghasilkan ternak dengan sifat-sifat yang diinginkan. Jadi tadi ya, mengandung laktoferin, mengandung eh, zat yang tidak atau mampu mengencerkan darah ya, sehingga mampu mempercepat pembekuan darah. Ya, kita yang transgenik ya, itu bisa dilakukan ya, seperti itu. Upaya penerapan biotek di bidang peternakan telah membawa peningkatan dalam hal kuantitas, kualitasnya menjadi lebih bagus, kuantitas jumlah ternak juga dapat diperbanyak dalam waktu yang singkat. Ya, teknik IB, transfer embrio, multiple ovulation, micro manipulation embrio atau cloning, transgenic, dan kemudian IVF ya, in vivo fertilization misalnya gitu ya. Bioteknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan beberapa kendala yang umum dalam bidang peternakan. Pencakaran dan pengobatan untuk wabah penyakit tadi ya, hemofili, kemudian yang untuk laktoferin bisa membuat orang tidak mencet dan sebagainya. Kemudian biotek juga diterapkan dalam bidang peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produksi dan mempercepat waktu panen. Nah, oke. Saya kalau untuk ikan tuh hanya betina yang kemudian dipisah untuk diperlakukan karena ini yang apa namanya pertumbuhannya lebih cepat dibanding jantan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari kuliah kita siang ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.